Di era digital yang penuh dengan percepatan teknologi, guru memiliki tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Peserta didik masa kini membutuhkan pengalaman belajar yang kontekstual atau pembelajaran yang dekat dengan kehidupan mereka, mampu menjawab persoalan nyata, serta menyiapkan mereka menghadapi perubahan yang cepat. Pembelajaran mendalam hadir sebagai solusi inovatif untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan terhadap peserta didik karena mendorong peserta didik untuk tidak sekedar menghafal tetapi memahami, mengaitkan, menganalisis, hingga menciptakan solusi dari pengetahuan yang mereka peroleh. Dan kini, kemajuan teknologi kecerdasan artifisial atau AI hadir sebagai mitra strategis dalam proses tersebut. Dengan memanfaatkan AI, guru dapat menuntun peserta didik memasuki ranah berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK hebat, perkenalkan, nama saya Nurliana, guru IPA dari SMP Negeri 7 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Senang sekali rasanya pada kesempatan ini saya bisa berbagi praktik baik kembali dengan sahabat GTK hebat di seluruh Indonesia. Praktik baik yang saya lakukan kali ini merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran mendalam pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Kulisusu dengan tema memahami perubahan wujud zat dengan PELITA. PELITA merupakan akronim dari perubahan wujud lilin dan teknologi AI. Memahami perubahan wujud zat dengan PELITA adalah sebuah inovasi pembelajaran yang saya lakukan dalam rangka menciptakan pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, di mana peserta didik akan saya antar untuk membuktikan dengan penuh kesadaran tentang bentuk dan proses perubahan wujud zat. Dalam hal ini, lilin menjadi contoh nyata yang menjadi objek percobaan. Peserta didik juga akan diantarkan untuk memahami proses perubahan wujud zat dengan cara yang menggembirakan, yakni melakukan chat otomatis dengan salah satu platform digital kecerdasan artifisial, serta melalui permainan coding secara unplugged. Agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, maka di akhir pembelajaran peserta didik juga akan membuat lilin hias yang merupakan limbah dari wujud perubahan lilin yang telah dijadikan percobaan. Peserta didik juga akan membuat sebuah poster edukasi tentang perubahan wujud lilin tersebut melalui kecerdasan artifisial. Sahabat GTK hebat, berikut ini adalah video lengkap praktik baik saya. Semoga berkenan dan selamat menyaksikan. Seperti biasa, aktivitas pembelajaran selalu diawali dengan pembiasaan positif, yaitu peserta didik memberikan penghormatan kepada guru serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaan positif ini tentunya dapat memupuk karakter-karakter baik jika dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, mengecek kehadiran dan kondisi peserta didik agar mereka merasa keberadaannya lebih dihargai. Kemudian melakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat belajar. Dilanjutkan dengan guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami sejauh mana mereka akan mengaplikasikan dan merefleksikan pendalaman materi, serta memberikan apersepsi agar peserta didik tetap memiliki kemampuan untuk mengaitkan beberapa materi yang telah ataupun yang akan dipelajari. Pada bagian apersepsi inilah guru mulai menggali pengetahuan peserta didik dengan cara meminta beberapa contoh dari zat padat, cair, dan gas. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit disebutkan oleh peserta didik. Namun, materi perubahan wujud zat ini bukanlah hanya sebatas mereka mengetahui pengelompokan jenis zat dan macam-macam perubahan wujud zat, tapi juga harus bisa memahami proses ataupun bagaimana hingga zat-zat tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Agar peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang proses perubahan wujud zat tersebut, pada bagian kegiatan inti, guru mulai meminta peserta didik untuk melakukan chat otomatis dengan salah satu platform digital kecerdasan artifisial yang familiar mereka gunakan.
Ada yang menggunakan ChatGPT, Gemini, dan Cici. Mereka mengajukan pertanyaan pada platform kecerdasan artifisial tersebut dengan cara mengupload beberapa foto kartu peristiwa perubahan benda atau zat yang mengalami perubahan wujud. Kemudian kecerdasan artifisial atau AI akan memunculkan jawaban sesuai kondisi yang ada pada kartu. Dan kini peserta didik pun mulai memiliki pengetahuan awal terkait proses dan bagaimana hingga suatu benda atau zat dapat mengalami perubahan wujud. Untuk menguatkan pengetahuan awal mereka, maka guru pun meminta peserta didik untuk melakukan permainan coding secara unplugged tentang perubahan wujud zat. Mereka akan bergerak sesuai pola wujud partikel zat yang ditampilkan dan sesuai instruksi dari guru. Dari kedua jenis aktivitas yang peserta didik lakukan ini, analisa mereka tentang perubahan wujud zat semakin mendalam. Agar peserta didik semakin kaya dengan pengalaman belajar, selanjutnya mereka pun melakukan percobaan tentang perubahan wujud zat, dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah lilin. Sebab lilin adalah salah satu bahan yang dapat memperlihatkan 3 macam proses perubahan wujud, yaitu mencair, menguap, dan membeku. Selanjutnya, peserta didik pun mengamati dengan teliti semua proses perubahan wujud yang terjadi pada lilin. Selain mencatat hasil pengamatan, peserta didik juga harus memotret perubahan yang terjadi pada lilin, karena mereka akan berkolaborasi kembali dengan AI untuk menghasilkan suatu poster edukasi tentang perubahan wujud pada lilin tersebut. Selain menghasilkan poster edukasi dari AI, peserta didik juga akan membuat lilin hias dari limbah lilin. Dalam hal ini, lilin yang sudah mengalami perubahan wujud hingga proses membeku kembali tentunya akan menjadi limbah lilin. Nah, agar limbah lilin ini tidak terbuang sia-sia, mereka pun mulai berkolaborasi kembali dengan AI untuk mencari tahu tentang produk-produk yang dapat dihasilkan dari limbah lilin. Dari AI, mereka mendapatkan jawaban bahwa limbah lilin dapat diolah kembali menjadi lilin hias. Setelah menemukan langkah-langkah membuat lilin hias dari AI, maka peserta didik pun langsung membuat lilin hias tersebut. 20 menit kemudian terbentuklah lilin hias plus anti nyamuk dari limbah lilin. Dan ini adalah poster edukasi yang dihasilkan oleh peserta didik melalui AI. Jadi peserta didik saat ini dapat membuat poster edukasi yang seperti ini dengan bantuan AI dan tetap melibatkan penalaran kritis mereka dengan membuat sebuah prompt yang tepat. Untuk membuat poster edukasi yang seperti ini tidak hanya cukup dengan mengupload foto perubahan wujud pada lilin, namun juga saya mengarahkan peserta didik untuk membuat prompt yang sesuai, agar poster edukasi tersebut benar-benar sesuai dengan percobaan perubahan wujud lilin yang mereka lakukan. Poster edukasi yang dihasilkan ini nantinya akan dipajang di kelas yang dapat menjadi salah satu bahan literasi ataupun sumber belajar bagi mereka. Alhamdulillah selesai juga proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak atas presentasinya dan refleksinya. Selamat ya nak atas kreativitasnya dalam membuat poster edukasi dan lilin hias melalui kolaborasi dan pemikiran kritis kalian serta dengan bantuan teknologi AI. Guru masa kini harus peka bahwa tugasnya bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan mendalam yang relevan dengan kehidupan nyata yang didukung dengan teknologi. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya cerdas dalam memahami pelajaran, tetapi juga siap menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tangguh menghadapi dunia yang terus berubah. Sahabat GTK hebat, demikianlah praktik baik pembelajaran yang dapat saya sajikan pada kesempatan ini. Semoga menginspirasi. Saya Nurliana mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA karena prakteknya selalu tentang kehidupan sehari-hari. Saya mendukung hal-hal baru yang dilakukan Ibu Nurliana SPD dalam proses pembelajaran karena membuat peserta didik lebih termotivasi dan antusias belajar. Dan saya sangat mendukung Ibu Nurliana SPD untuk mengikuti apresiasi GTK 2025